Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anittibail hawa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tabarukan bi dzikrih wa ta'abudan li tilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Ay fa hadzal hadits mahmulun ala musyaratil muta'allimin wa talabah annahum sayamutuna 'alal iman. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah, para bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat dan detik menit ini masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang fana ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat kembali bertemu, bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim, sekaligus kita niatkan beriktikaf di masjid yang mulia ini. Tentu ini semuanya dalam rangka mencari ridha Allah, mencari mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah melaksanakan talabul ilmi, talab ilmu, mencari pengetahuan agama lewat pelaksanaan pengajian rutinan di setiap hari Sabtu malam Ahad ini. Harapan terus kita munajatkan kepada Allah wasilah keberkahan, keagungan, kemuliaan pertemuan kita ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas semua dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani dan rohani, dalam rangka istiqamah, ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, para bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kajian kita seputar fikih, masih membahas tentang hukum berkaitan dengan salat Jumat yang di dalamnya ada pelaksanaan khutbatain, 2 kali khutbah, dan ini sering saya sampaikan, maqamar rakaatain, setingkat 2 rakaat salat, pengganti 2 rakaat salat. Ketika salat zuhur kita 4 rakaat, ketika salat Jumat ada dalam waktu zuhur 2 rakaat salat Jumat, kemudian yang 2 rakaatnya diganti dengan khutbatain, 2 kali khutbah. Maka khutbah yang ada dalam salat Jumat adalah maqamar rakaatain, samaqam, setempat, sederajat, sebagai pengganti 2 rakaat salat. Oleh sebab pengganti 2 rakaat salat, 2 khutbah tersebut mempunyai persyaratan dan rukun yang harus dilaksanakan oleh seorang khatib ketika melaksanakan khutbah. Telah dijelaskan rukun khutbah ada 5.
Ini diulangi lagi ya supaya menyambung kepada kajian berikutnya. Yang pertama telah disampaikan adalah hamdulillah taala. Muji kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah salatun ala nabi, membaca salawat. Dan yang ketiga adalah wasiyatun bitaqwallah, harus ada kalimat kata-kata wasiat kepada Allah. Wasiat takwa kepada Allah. 3 rukun baru dijelaskan. Berikutnya adalah wa yushtaratu ayatiya bikullin minal arkani salasati fihima ay fi kulli wahidatin minal khutbatain. Ketiga rukun khutbah yang tadi, hamdulillah, membaca alhamdulillah, kemudian salatun ala nabi, membaca salawat kepada nabi, wasiyatun bitaqwallah, dan ketiga adalah wasiat takwa kepada Allah. Nah, ini ketiga rukun khutbah tersebut disyaratkan ayatiya bikullin minal arkanis salasati. 3 rukun khutbah tersebut enggak apa-apa Dora. Disyaratkan 3 rukun khutbah tersebut harus dibaca ayatiya bikullin minal arkanis salasa. 3 rukun khutbah tersebut harus dibaca. Fihima ay fi kulli wahidatin minal khutbatain, di dalam 2 khutbah tersebut. Khutbah pertama dan khutbah kedua, rukun khutbah yang 3 tadi harus dibaca. Adalah hamdulillah, membaca alhamdulillah, membaca sholawat, dan wasiat takwa kepada Allah itu harus ada, baik dalam khutbah pertama maupun dalam khutbah yang kedua. Nah, nanti beda dengan rukun khutbah berikutnya adalah membaca ayat Quran dan doa. Itu tidak mesti ada di 2 khutbah tersebut. Tapi untuk yang 3 tadi, alhamdulillah, baca sholawat, dan wasiat takwa itu disyaratkan khutbah pertama dan keduanya pun ada. Jadi 3 rukun khutbah tersebut ada dalam khutbah pertama, juga ada harus dibaca dalam khutbah yang kedua. Insyaallah seperti itu. Nah, nanti insyaallah contoh-contohnya di depan. Sementara seperti itu. Jadi rukun khutbah yang ketiga disyaratkan harus dibaca pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Beres. Wa yundabu ayyurattibal khatib al-arkanas salasata wa ma ba'daha. Disunahkan mayusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Itu ta'rif definisi qaul syarih, ta'rif mu'alif qaul syarih, definisi daripada sunnah. Apabila dilaksanakan kita dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak merupakan dosa tapi rugi. Nah, itu sunnah. Ketika orang dapat pahala, kita tidak, kan rugi. Dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan memang tidak berdosa, tidak merupakan dosa, tapi kita rugi. Qobliyah, ba'diyah, itu kan sunnah. Ketika dilaksanakan, insya Allah dapat pahala. Tidak dilaksanakan memang tidak berdosa, tapi kita rugi. Kenapa rugi? Orang lain dapat pahala melaksanakan, kita yang tidak melaksanakan tidak dapat pahala, kan rugi itu. Seperti tadi, keleweng azan langsung komat, badiahnya nggak keburu, masya Allah, kena terlambat ya. Memang sunnah ya, tapi boleh sebenarnya dilaksanakan selesai sholat fardu maghrib sebenarnya. Tapi kan kita karena sudah terbiasa qobliyah itu sebelum fardu, ketika terlewat tidak dilaksanakan lagi, selesai. Padahal yang telah dijelaskan qobliyah boleh dilaksanakan selesai sholat fardu. Ada keterangannya, ada pertanggungjawabannya. Tapi kita karena sudah biasa qobliyah itu dilaksanakan sebelum fardu, ketika mepet waktu seperti tadi langsung azan langsung qomat,
tidak qobliyah dulu, maka selesai fardu kita tidak melaksanakan qobliyah, langsung ba'diyah saja. Masya Allah. Nah, itu adalah sunnah. Nah, di sini wa yundabu ayyurattibal khatib, ini tugas khatib nih. Disunnahkan bagi khatib ayyurattibal arkana salasata, rukun khutbah yang 3 tadi. Hamdulillah, memuji Allah. Alhamdulillah. Nah, itu hamdulillah. Kemudian yang kedua, salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, wasiat bitaqwallah, wasiat takwa kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu cara membacanya disunnahkan harus tartib. Jadi pertama, berarti kalau tartib itu pertama hamdulillah, membaca alhamdulillah, kemudian yang kedua baca salawat, dan yang ketiga baca adalah wasiat bitaqwa. Merangkai tartib sunnahnya seperti itu. Kalaupun memang tidak tertib, sah secara hukum, tapi tidak dapat kesunahan membaca secara tertib rukun khutbah yang ketiga tersebut. Wa ma ba'daha, berikut rukun khutbah berikutnya setelah membaca, setelah wasiat takwa. Nah, ini belum dijelaskan. Bagaimana? Bi ayatiya awalan bil hamdi. Nah, gini kan ayat. Cara tartib membaca dengan tartib rukun khutbah tersebut adalah bi ayatiya awalan, pertama kita baca oleh khatib tentu bil hamdi, muji kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian pas salati, membaca salat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian berikutnya fal wasiyati, wasiat dengan takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berikutnya fabil qiraati, adalah membaca ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat Quran itu. Atau tunya, mana saja ayat Qurannya? Apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu baca Quran itu, baca ayat Quran. Boleh, silahkan. Kemudian pabid doa terakhir adalah rukun khutbah yang kelima adalah doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwas. Innahu qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hazat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah. Eta ngarangkeun gitu. Jadi kalau kita contohkan secara hukum yang singkat ya, melaksanakan khutbah, karena khutbah ini adalah pengganti 2 rakaat salat. Kita salat 2 rakaat kita kira-kira berapa menit, Pak? Ya, paling 2-3 menit paling lama. Nah, khutbahnya sebenarnya cukup dengan waktu 2-3 menit. Caranya bagaimana? Rukun khutbah tadi yang 5. Pertama cukup. Ini contoh khutbah pendek, singkat sekali, tapi insya Allah sah secara hukum. Pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Baca alhamdulillah dah ya. Kemudian kedua, salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dah. Kemudian ketiga, wasiat bitaqwa. Ittaqullah ataupun yang lain. Ma'asyiral muslimin, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Masya Allah. Kemudian keempat, membaca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Beres khutbah kahiji eta, sakedeung pan eta. Khutbah kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 2 atas salawat, baca alhamdulillah dan salawat. Ma'asyiral muslimin, wasiat takwa nih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat Quran sudah dibaca.
Kemudian tinggal doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwas bi rahmatika ya wahibal atiyat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Beres. Masya Allah. Singkat, padat, sah. Yakin, pasti. Asal rukun khutbah yang 5 dilaksanakan, walaupun tidak melebar ke sana kemari, cukup dan sah. Masya Allah. Tapi kalimat terakhir, waladikrullahi akbar. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Beres. Masya Allah. Singkat sebenarnya Pak. Kalau kita nontek paham dengan hukumnya, singkat. Tekudulilah orang nundutan. Masya Allah. Menurut mau kamu diterjemahkan. Naon tadi pidatokeun, bari tanjak tunjuk ditalar. Masya Allah. Padahal hati-hati. 2 kali khutbah sebagai pengganti 2 rakaat salat. Ketika syarat dan rukunnya sedikit pun tidak dilaksanakan, 1 tidak disanakan, tidak sah khutbahnya, tidak sah melaksanakan Jumatnya. Masya Allah. Terlebih dia para khutbah, para dewan khutbah, para khatib harus benar-benar paham dengan syarat dan rukun khutbah. Khawatir, pernah ada kan di kita yang banyak yang protes dari luar itu, wah kemana-mana iya khatib teh geuning. Masya Allah. Sampai tidak dipanggil lagi sampai sekarang karena banyak yang komplain waktu itu. Saya juga waktu itu tidak ada di sini, kebetulan di luar waktu Jumat tersebut. Katanya banyak yang komplain karena memang kita sedikit banyak paham tentang khutbah. Karena khutbah ini jangan asal-asalan, tetap ada syarat dan rukunnya. Beda dengan pidato, ceramah, rek seserian, gogorowokan, mangga silahkan itu. Tapi untuk khutbah tidak, dibatasi dengan syarat dan rukun. Karena 2 khutbah dalam Jum'ah, maqamar raka'atain, pengganti 2 rakaat salat. Jadi harus ada syarat dan rukun, harus dilaksanakan. Beres, sementara seperti itu. Karak diterangkan 3. Tadi cuma memang sudah disabit ya. Rukun khutbah yang ke-4 dan ke-5 sudah sedikit disabit-sabit, disebutkan. Tapi untuk diperjelasnya, warabi'uha qira'atu ayatin mufhimatin. Rukun khutbah yang ke-4. Ya, walaupun kita tidak jadi khatib, Pak, tapi kita harus paham, harus tahu. Ulah bisa dibobohong ku khatib kayaknya. Tidak baca sholawat udah mah nurut caricing. Harus protes. Wah, ini khatib tidak baca sholawat nih, berarti kita tidak sah. Ulangi. Masya Allah. Kan seperti itu. Warabi'uha qira'atu ayatin. Rukun khutbah yang ke-4 adalah qira'atu ayatin, membaca ayat Al-Qur'an. Reksa ayat mangga. Yang jelas ayat Quran harus dibaca. Tadi disyaratkan ya ayat Quran kalau rukun khutbah yang 3, hamdulillah, salawat, wasiat takwa itu harus ada dalam khutbah pertama dan khutbah kedua. Tapi untuk rukun khutbah yang ke-4, membaca Al-Quran bi ihdahuma, di dalam salah satu khutbah 2 tersebut. Jadi salah satu 2 khutbah tersebut, dari 2 khutbah tersebut, salah satunya harus ada bacaan ayat Al-Quran. Baik dalam khutbah pertama ataupun dalam khutbah yang kedua, itu salah satunya harus ada bacaan ayat Al-Quran. Kalau sama sekali tidak ada ayat Al-Quran yang dibaca, baik dalam khutbah pertama ataupun dalam khutbah yang kedua, maka khutbahnya tidak sah. Ketika khutbahnya tidak sah, secara otomatis Jumatannya pun tidak sah. Masya Allah. Masya Allah. Wafil ula aula. Tapi ketika membaca ayat Al-Quran, dibacanya fil ula dalam khutbah pertama, aula, itu yang utama. Jadi membaca ayat Quran dalam khutbah Jum'ah, ketika dibaca dalam khutbah yang pertama itu yang paling utama. Sebab membaca ayat Quran dalam khutbah Jum'ah boleh dibaca dalam khutbah yang pertama ataupun dibaca dalam khutbah yang kedua. Pilih salah satunya. Tapi dari kedua permasalahan tersebut,
ketika dibaca dalam khutbah pertama itu yang paling utama, yang paling afdol. Jadi ayat Quran dalam khutbah pertama itu harus dibaca, ya. Nah, itulah yang utama. Walaupun misalkan kalau bagaimana kalau dua-duanya dalam khutbah pertama ada ayat Qur'annya, dalam khutbah kedua pun ada ayat Al-Qur'annya, boleh, silahkan. Yang jelas ada salah satunya. Kalau dua-duanya tidak ada, nah itu yang tidak sah. Ketika tidak sah khutbahnya, maka tidak sah pula Jumatannya. Masya Allah. Beres. Ini mah ilmu khotib ya. Kita mah kadang-kadang tidak kan teh memperhatikan orang mah sebagai makmum kadang-kadang ya. Sabodoh eta mah urusan khotib. Tapi kita tetap harus tahu hukumnya. Ketika khotib ada kekhilafan, kesalahan, kita bisa protes. Sebab dampaknya semuanya akan terkena. Ketika khotib tidak membaca salah satu rukun, khutbahnya tidak sah. Kita semua sholat tidak sah. Masya Allah. Disitulah berat tanggung jawabnya seorang khotib dan imam Jumat. Masya Allah. Begitu tidak sah, tapi ke akhirat kita tidak tahu, protes ke Allah. Ya Allah, mana ganjaran sholat Jumat abdi ya Allah. Sholat Jumat saya mana ganjaran ya Allah. Ya. Kemudian dicek oleh Allah. Ganjaran sholat Jumat Anda, anjen tidak ada nol besar. Kenapa? Masya Allah. Karena khotibnya tidak membaca salah satu persyaratan, salah satu rukun khutbah ada yang tidak dibaca. Tidak baca apa? Tidak baca sholawat. Masya Allah. Berarti khutbahnya tidak sah, Jumatnya tidak sah, pahalanya tidak ada. Masya Allah. Ya Allah, waktu itu siapa yang khotibnya? Pak Ibrahim, panggil. Maju ke depan, cek Allah. Anjun benar jadi khutbah, jadi khatib, benar ya Rasul, ya Allah. Terus bagaimana? Itu kamu tidak ada salah satu rukun khutbah yang dibaca? Ya, karena saya lupa dan saya tidak tahu. Masya Allah. Kamu harus tanggung jawab nanti, pertanggungjawaban semua jamaah yang ada. Merentah pahalana ke Pak Ibrahim. Ya, seperti itu, enggak? Sahnya Jumat. Kalau salah satu tidak ada, kemudian bagaimana agar kita untuk mengingatkan khotib? Karena ada tidak boleh kita memutus khutbah. Iya. Bagaimana agarnya? Biar kita itu sah sholat Jumatnya. Iya. Terima kasih. Baik. Misalkan kita memperhatikan rangkaian demi rangkaian khutbah Jumat. Wah, ini kok tidak ada salah satu dari rukun khutbah Jumat yang 5 itu, salah satu. Bagaimana kita cara adab, tata krama, etika untuk menegur khatib, mengingatkanlah, bukan menegur, mengingatkan khatib bahwa salah satu rukun khutbah itu tidak dilaksanakan dan berakibat fatal, tidak sah Jumat, tidak salah khutbahnya, tidak sah khutbahnya dan tidak sah Jumatannya. Jadi selesaikan dulu lah, biarin nggak apa-apa, diselesaikan dulu sampai dia selesai. Begitu selesai kita panggil khatib, Pak punten ini Pak khatib, tadi saya perhatikan rangkaian khutbah dari rukun-rukun khutbah yang 5 itu salah satunya ada yang tidak dibaca. Jadi berarti punten Pak khatib jadinya. Khutbah khatib itu tidak sah. Kenapa? Ada salah satu rukun khutbah yang tidak dilaksanakan. Seperti itu diingatkan. Kalau tidak diingatkan, bahaya Pak, bahaya. Berarti kita ngantep, ya membiarkan. Itu diingatkan setelah beres, setelah selesai. Gimana terus hukumnya selanjutnya kan? Diulangi lagi Pak, diulangi lagi. Jadi di awal lagi ditaikkan dari mulai menaikkan khotib ke atas mimbar, kemudian diawali lagi dari pertama. Karena masih banyak waktu kan. Apalagi kita melaksanakan Jumat itu di awal waktu, masih banyak waktu. Dimulai dari awal. Seperti hanya sholat. Ketika kita batal tengah-tengah sholat, ya ulangi lagi. Walaupun sudah selesai sholat, ya Allah, kok saya ada najisnya? Berarti tidak sah, ulangi lagi sholat. Demikian juga khutbah. Ketika ada salah satu rukun khutbah yang tidak dibaca dan itu tidak sah, ya harus diulangi. Punten kepada semua jamaah, tadi saya mohon maaf ketika membaca khutbah ada salah satu rukun khutbah yang tidak dibaca. Jadi tadi bukan dianggap khutbah saya khatib itu tidak sah. Maka insya Allah akan kita ulangi lagi.
Ulangi lagi dari pertama, dinaikkan khotib dan sampai selesai. Seperti itu. Etikanya. Kalau di tengah-tengah khutbah ditegur mah bisa ribut. Tidak enak. Etikanya mungkin seperti itu ya. Adab tata kramanya. Kadang-kadang kita walaupun ada seperti pernah kejadian kan? Pernah kejadian saya perhatikan waktu itu saya tidak hadir di sini, kebetulan tugas di luar, kemudian ada yang lapor, Ustaz bla 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 bla. Masya Allah. Nah, inilah kita kaji ilmunya seperti itu ya. Jangan sampai kita kecolongan lagi memanggil dari luar, ternyata ada beberapa rukun khutbah yang ditinggalkan. Kan seperti itu. Mantap, waktu itu ya udah tidak manggil lagi yang bersangkutan. Makanya sebenarnya kalau kita berbicara hukum, papunten, ya puntennya, saya menyampaikan hukum. Sebenarnya yang paling afdol dan utama untuk menjadi khatib itu adalah warga setempat, di mana dibentuknya Jumat di daerah tersebut. Sebenarnya saya juga suka keluar Pak, sekolah daerah ada 2-3 masjid, saya suka keluar, makanya jarang full satu bulan itu Jumatan di masjid di sini, ada keluar. Sebenarnya kalau berbicara hukum seperti itu. Yang paling afdol dan utama adalah warga penduduk asli. Kan persyaratan Jumat itu ya, mukimin mustautinin, penduduk asli. Jadi ketika kita manggil dari luar, misalkan jumlah warganya 39 ditambah dengan khotib 1 dari luar, maka itu tidak sah Jumatannya karena kurang menurut mazhab Syafi'i. Jadi kurang 40, cuma 39. Itu yang satu kan khotibnya dari luar, bukan dari penduduk asli. Kan seperti itu. Itu kan dia tamu, statusnya tamu, bagaimanapun juga tamu. Seperti itu. Tapi untuk ceramah mah bebas di mana-mana kayaknya. Tapi untuk khutbah mah Masya Allah. Mantap, ada pernah di sini waktu DKM siapa ya mengundang Kang Haji Aceng untuk khutbah di sini. Beliau ternyata punten kalau untuk khutbah mah saya tidak di luar, hanya di dalam saja gitu masjid setempat. Ternyata betul ketika ditelaah hukumnya, masalah khutbah, masalah khatib yang paling afdol dan utama adalah penduduk setempat, penduduk asli. Seperti itu sebenarnya. Tapi kan banyak usulan, penyegaran, mangga. Termasuk saya juga ada tugas keluar. Seperti itu sebenarnya kalau disampaikan hukum yang sebenarnya seperti itu. Tapi mengikuti keadaan masyarakat seperti ini, walaupun memang kurang utama, ya bagaimana lagi seperti itu. Tetap sah kalau memang lebih dari 40-an dengan khatib tersebut. Seperti itu. Fi ihdahuma. Beres. Jadi salah satu dari khutbah tersebut disyaratkan, bukan syarat, rukunnya adalah membaca ayat Al-Qur'an. Baik dari khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Tapi ketika dibaca ayat Al-Qur'an itu dalam khutbah yang pertama, itu lebih afdol dan lebih utama. Seperti itu. Wa tusannu ba'da pirogiha qira'atu qaf au ba'diha fi kulli jum'atin lil ittiba. Disunahkan ba'da pirogiha, selesai khutbah, beres khutbah ya, disunahkan apa? Ini khusus bagi khatib tentu. Qira'atu qaf, membaca surah qaf. Ada dalam Al-Qur'an surah qaf, ada apa ya? Surah qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf, Allahu Akbar. Eta saayat eta qaf. Huruf sahuruf deui. Anu sahuruf tanya nun ayata. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sahuruf saayat eta. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu idza mana tah? Bal ajibu an ja'ahum mundzirum minhum faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Nah, itu adalah surah Qaf. Baik satu surah, jumlahnya kalau enggak salah ada 25 ayat ya, surah Qaf, ataupun sebagian, seayat 2 ayat mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundzirum minhum faqalal kafirun hadza syai'un ajib. Nah, itu adalah surah Qaf, sunnah hukumnya. Tapi
di kita para khutbah, para khatib tidak membaca surah ini ya, surah Qaf ini. Mungkin di sebagian daerah, sebagian negara banyak ya, sebab ini adalah sunnah hukumnya membaca surah Qaf baik satu surah au ba'diha ataupun setengah, sawareh seayat dua ayat mangga. Fi kulli jum'atin dalam setiap khutbah Jumat. Apa dalilnya? Lil ittiba. Mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda Rasul ketika melaksanakan khutbah Jum'ah, itu selesai khutbah Jum'ah membaca surah Qaf tersebut. Kemudian dalil yang kedua, listimaliha ala anwa'il mawa'id, karena dalam surah Qaf tersebut ada mau'izatun hasanah yang sangat banyak. Jadi ada wejangan-wejangan, papatah-papatah dalam surah Qaf tersebut. Maka disunahkan ketika selesai khutbah disunahkan membaca surah Qaf. Masya Allah, tapi jarang dipakai nih Pak, dan dipakai. Berhata opat. Pertama, rukun khutbah adalah alhamdulillah, kedua sholawat, ketiga wasiat bitakwa, keempat adalah membaca ayat Al-Qur'an. Hiji deui kajen teh geus nit-nitan ge ya. Wa khamisuha du'aun ukhrawiyun. Yang terakhir rukun khutbah adalah membaca doa ukhrawiyun, bangsa akhirat, lil mukminin, bagi orang-orang mukmin. Bahkan wa ilam yata'arrad lil mukminat, walaupun tidak dibaca mukminatnya mangga. Allahumma ighfir lil mukminin, urang mah biasana al mukminat. Walaupun tidak dibaca al mukminatnya mangga. Doa ukhrawi untuk orang-orang mukmin. Biasana eta. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ternyata membaca doa itu adalah rukun khutbah yang kelima. Ketika khatib tidak membaca doa untuk mukminin, maka khutbahnya tidak sah. Masya Allah. Harus perhatikan Pak. Harus diperhatikan itu. Tapi khilafan lil Adra'i, berbeda dengan pendapat Imam Adra'i. Menurut pendapat Imam Adra'i tetap kalimatnya harus dibaca dengan muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Muslimatnya di bawah. Kajen teuing teu Jumatan. Pan mukminin mah orang-orang mukmin, laki-laki yang mukmin. Kalau mukminat perempuan yang mukmin, ya. Ya, ini menurut keterangan di sini cukup dengan mukminin saja, karena perempuan tidak ada yang Jumatan. Muslimin saja tidak pakai muslimat, karena perempuan tidak ada yang Jumatan. Tapi menurut pendapat Imam Adra'i tetap wajib memakai mukminat dan muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu pendapat Imam Adra'i. Itu adalah rukun khutbah yang kelima, membaca doa untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang mukminat, seperti itu. Jikalau tidak dibaca, maka khutbahnya tidak sah. Cuma membaca rahimakumullah saja Ustaz, walau biqaulihi rahimakumullah, walaupun doanya singkat sekali dengan kalimat rahimakumullah, tetap adalah sah. Ya, yang penting ada doa di sana untuk mukminin mukminat. Rahimakumullah kan semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu semuanya. Kamu semuanya siapa? Siapa? Yang hadir. Yang hadir siapa? Mukminin. Masya Allah. Jadi cukup dengan rahimakumullah, mangga. Wa kadza binahwi Allahumma ajirna minan nar. Demikian juga sah ketika berdoa khutbah Jumat, kalimat doanya adalah Allahumma ajirna minan nar. Urang sok dibaca eta, dipakai wiridan. Allahumma ajirna, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, kan dibaca eta. Ya Allah, artinya apa? Hartosna artinya, ya Allah, selamatkanlah kami semua minan nar, dari siksaan api neraka. Mantap ulah waka bubar, Imam Can antas salama ulah waka deh. Ulah waka bubar sakedeung paneta mah komo isa mah dah tilu-tilu kali, ieu mah geus balik we teh heula. Eta doa luar biasa. Minta ke Allah hayang diselamatkeun tina siksaan api neraka. Pan urang hayang salamet eta. Masya Allah. Mantak Imam, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Masya Allah. Nah, ini boleh dibaca ketika melaksanakan khutbah Jumat. Wa fi khutbatin saniyatin wallahu a'lam bissawab. Ieu teh sebenarnya nyambungkeun ka di
Tapi pembacaan doa di mana? Fi khutbatin saniyatin, dalam khutbah yang kedua. Punten. Lil ittiba, mengikuti lil ittiba'i salafis shalih wal khalaf, karena mengikuti ulama salaf soleh dan ulama khalaf bahwa membaca doa dalam khutbah Jumat adalah dibacanya fi khutbatin saniyatin, dalam khutbah yang kedua. Jadi khutbah pertama mah tidak ada doa, ada doanya dalam khutbah yang kedua. Mungkin seperti itu Pak, waktu Isya sudah masuk, insyaallah kita lanjut. Mungkin untuk minggu depan, karena kita menyongsong hari raya Idul Adha, hari raya kurban, insyaallah kajian akan dikhususkan berkaitan dengan kurban, insyaallah. Terima kasih, hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.